Pilih jodoh itu yang sudah tahu jeleknya, biar kita bisa memakluminya. Tapi kalau yang diketahui hanya bagusnya saja, terlalu indah nanti perjalanannya. Begitu kamu tahu jeleknya, kamu depresi, shock, ya kan? Masih ingat betul ya, ketika Deddy Mulyadi itu bercerai dengan Ambu Ane. Dia itu dicap sebagai seorang kepala rumah tangga yang tidak mempunyai tanggung jawab. Bahkan waktu itu Ambu Ane mengatakan bahwa Deddy Mulyadi itu nggak pernah menafkahi. Bahkan dia itu tidak pernah dipegangi ATM. Tetapi di sisi lain, ini adalah suatu hal yang sangat langka. Karena meskipun Ambu Ane sempat menyerang Deddy Mulyadi, terlebih ketika dia menjadi seorang bupati, dia tidak pernah mengingat dari mana jabatan itu berasal, dari mana pamor itu didapatkan. Tetapi ketika Deddy Mulyadi sedang menganggur, ya, tidak mempunyai jabatan, Ambu Ane malah justru seolah-olah mengangkangi suaminya yang penuh jasa. Dan ketika sudah bercerai, ya, Deddy Mulyadi itu justru mendapatkan perlakuan yang sangat menyedihkan. Tetapi nih, yang dilakukan Deddy Mulyadi itu berbeda banget ya. Bahkan dia itu berbesar hati, tidak menjelek-jelekan, dan bahkan hadir di pernikahan Ambu Ane. Ini menarik kan? Dan seperti apa selengkapnya, kita simak. Tempat yang saya tidak menghendakinya untuk datang, tapi karena ini harus datang ya saudara. Undang-undang mewajibkan datang ya datang, dan semoga ada jalan yang terbaik. Banyak penumpang. Penuh nggak? Neng nyampe mana ini? Hai Bapak, Nyampe mana? sampai ke Kabumi, Pasar Mall. Di situ ya? Bisa sampai situ nggak? Pertabumi ya? Aku mau pakai angkotnya biar ke sana. Kamera. Nggak apa-apa dong. Oke, sampai ke Tabumi udah bayar belum? Belum. Ini nih Kasih ke dong. Tabumi. 200.000. Dan sopir angkotnya berkah di hari ini, kasih sama Neng. Iya. Ini Bapak. Pak, biar aman depan. Ini? Aku bayar, Mang. Kelebihan ini. Udah nggak apa-apa, cepet Mang. Ya terima kasih Pak ya Pak, terima Iya. kasih Pak banyak nih ya. Iya. Jalan lagi, Bang. Nanti saya antar ke sana, Mang, ke arah Ciganea. Iya. Sekolahnya mana nih? SMK. SMA 2. Iya, SMK. Kok sekolahnya jauh? Oh, SMK 2. Iya, jangan lupa. SMA negeri. Kayak gitu SMA negeri. Kiri. Ini diorama. Ya. Ini terakhir mana? Pasar Mall. Terbo. Aku pasar Simpang. Loh, Ada hubungannya jangan. Oh iya. Terbo ya? Iya. Oh, jangan ambil lagi cepet, Mang. Ya. Lambat kita nih. Coba Pak diudiin ya. Sekarang Bapak jangan narik lagi terus pulang ya. Udah biarin aja Pak. Ini pulang, ini buat istri Bapak. Terima kasih banyak ya Pak ya. Ya, sehat. Semoga Bapak sini Amin, itu Bapak aja. jadi sehat ya. Tambah semangat, tambah rezeki. Ya. Ya, banyak semangat. Semangat ya, Pak ya. Ya Pak. Semangat. Selamat Pak. Sama-sama. Ketika itu, perceraian bukanlah hal yang diinginkan Deddy Mulyadi. Dirinya digugat oleh sang istri yang saat itu menjabat sebagai Bupati Purwakarta, meneruskan tongkat estafet kepemimpinan yang sebelumnya dipegang oleh Kang Deddy selama 2 periode.
Pada satu kesempatan, Kang Dedi pernah mengingatkan kepada sang istri agar berhati-hati terhadap orang-orang ini. Dan yang terakhir pesen ya, saya katakan, Mbu ini saya kali lagi orangnya baik. Ya kan, saya katakan, Mbu itu adalah orang baik. Walaupun Mbu sudah tidak mau nyebut nama saya ayah, selalu bilangnya KDM, nggak apa-apa. Saya tetap bilang Mbunya orangnya baik. Tetapi ada pesan begini, gini. Orang yang di sekitar Ambu itu sekarang ada dua loh. Pertama adalah orang-orang yang dulu dekat dengan saya, yaitu internal birokrasi, ya kan? Orang yang paling dekat dengan Ambu itu adalah orang yang paling dekat dengan saya, gitu loh. Artinya bisa melihat kalau misalnya orang itu hari ini sikapnya berbeda pada saya, harus hati-hati karena bulan September Ambu itu nanti berhenti. Nah, orang yang dekat itu nanti pergi. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang melingkari Ambu itu orang yang 2 kali gagal dalam pilkada, 3 kali gagal dalam pilkada menjadi tim sukses. Gagal dalam tim sukses pertama, gagal dalam tim sukses kedua, dan gagal dalam tim sukses ketiga ketika berhadapan dengan Ambu Ane dan Haji Aming sebagai calon. Dia punya dendam politik pada saya karena selalu gagal dalam pilkada di Purwakarta. Nah, sekarang ada di Melingkar. Kepentingannya apa? Kepentingannya adalah meminjam tangan, mata, telinga, dan mulut Ambu sebagai sarana untuk melampiaskan kekecewaan dan kemarahan pada saya. sebagai istri Kang Dedi Mulyadi, Bupati sebelumnya. Lalu juga sebelum menjadi Bupati, saya sampaikan ya. Ini saya lagi di perjalanan ya, dapat informasi barang-barang saya seperti lukisan, lemari, dan barang-barang antik lainnya yang dulu menghiasi gedung kembar, hari ini sudah ada di luar gedung.
ya yang biasa nemuin gedung ini, jangan sedih. Gedung ini yang betah di sini ya, sehat. Lukisannya lukisan bagus-bagus. Saya nggak berani masuk ke dalam ya, karena gedung ini, terutama ruang yang paling ujung itu menjadi tempat yang menjadi inspirasi banyak karya yang dibuat di sini. Bisa bagus banget. Kenal kan? Punya Hamka. Udah dipisahkan. Ya, kan? Kami menyanyiakan ini pokok. Sini. Ini orang kalau nggak menghargai, nggak ngerti sejarah, hanya menjadikan NU sebagai sesuatu yang saya nggak usah diceritain. Jadi kalau nggak ngerti sejarah, orang bilang mencintai NU, orang bilang jamaah NU, orang bilang membutuhkan NU, ya hanya butuh politik gitu. Tapi yang asli itu masih mencintai itu. Jadi kalau mencintai NU, nggak mencintai ini, ya bohong. Mencintai NU itu berarti mencintai Mbak Hasyim Asyari. Mana sih? Ini tadi diletakkan di luar sembarangan saja. Harusnya nggak boleh ini diletakkan sembarangan saja. Apa yang dilakukan Deddy Mulyadi ya, tentu saja ini menjadi suatu contoh yang amat sangat sulit dilakukan. Terlebih ketika seorang bercerai dengan perempuan yang ada suatu indikasi diduga bahwa wanita itu seorang hambane mempunyai laki-laki idaman lain. Karena dari jangka sebulan setelah bercerai, itu menikah. Otomatis dong, ta'aruf selama 1 bulan. Otomatis kan pernah mengenal dengan dekat. Tetapi dari suatu ekspresi Deddy Mulyadi, ketika dia itu mendapatkan perlakuan yang menurut orang umum itu sangat keterlaluan, dia itu sangat berbesar hati ya. Oke lah ya, itu hanya sekedar gimmick, istilah justifikasi kotor orang seperti itu. Dia kan seorang pejabat, nggak mungkin dong dia itu keluar-keluar berlebihan. Tetapi apa yang dilakukan Deddy Mulyadi memang nggak mudah guys, ya. Dia itu sempat nggak difitnah ya, dalam arti diberi suatu statement negatif dari setiap apa yang dikatakan Abu Hane. Tidak memberi nafkah, tidak pernah diberi ATM. Tapi Deddy Mulyadi tetap mempunyai statement yang tetap positif, tidak pernah menjelekan. Bahkan seorang Abu Hane itu adalah seorang yang begitu berharga, yang pernah mengisi hidupnya, bahkan memberikan suatu anak buah hati gitu ya, yang begitu luar biasa seperti ini yang. Nah ini belum tentu bisa dilakukan. Mungkin umumnya jika sudah bercerai gitu ya, pasti karena mungkin ada suatu indikasi permasalahan yang sering dicekcokkan, umumnya itu pasti ya tidak berteman, terus tidak mempunyai suatu hubungan yang baik, terutama untuk urusan anak. Itu amat sangat sulit. Tetapi apa yang dilakukan Deddy Mulyadi berbeda. Bahkan dia menghadiri ya dari pernikahan seorang Abu Hane, dan bahkan menurut saya ini adalah suatu peristiwa yang sangat keterlaluan ketika Deddy Mulyadi datang di proses perceraian. Dia itu malah justru dicuekin oleh seorang Abu Hane. Dia itu tidak disapa. Deddy Mulyadi aja senyum ya, dengan sedikit salting gitu ya, menata taplak yang sebenarnya udah rapi. Ya ini semoga saja menjadi sebuah pembelajaran bagi kita. Karena memang hal sesuatu yang dilakukan Deddy Mulyadi tidak mudah. Tetapi
perlu kita contoh, dan sesuatu yang contoh memang sekali lagi amat sangat sulit. Cukup sekian video teman-teman, semoga menambah informasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.